Selamat pagi pemirsa Blasting TV, bertemu lagi dengan saya Riko dan pemimpin redaksi Blasting ID Pak Bastanul Siregar. Selamat datang kembali Pak Bastanul. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang tajuk di Blasting ID yang berjudul Tunda Kenaikan PPN. Apa sih yang akan dibicarakan dari tema tajuk kita kali ini? Kenapa ada kata tunda, kenapa ada kenaikan PPN, nanti selengkapnya dijelaskan oleh Pak Bastanul. Pak Bastanul silakan menjelaskan tajuk kita kali ini. Ini agak ngeri karena ya saya tahu cerita di belakang ini seru, tapi saya harus hati-hati menyampaikan. Tetapi di sisi lain saya juga tidak tahan, karena ini yang menjadi korban adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, bayi, orang-orang tua kena semua. Karena yang namanya pajak pertambahan nilai itu adalah pajak antisosial, tidak peduli umur, tidak peduli usia, tidak peduli penghasilan, pendapatan, semua kena. Karena ini adalah pajak konsumen. Nah, ini adalah akibat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kita tahu menjadi salah satu, ya bukan salah satu, menjadi undang-undang yang tercepat dibahas di DPR dalam sejarah. Hanya 2 minggu. Ya kita tahu lah Presiden Jokowi itu menguasai sekitar 70% lebih dari total kursi di DPR. Tapi kalau undang-undang sepenting ini hanya dibahas 2 minggu, ya kita tahu akibatnya. Ada di pasal 7 ayat 1 bab 4 pajak pertambahan nilai, bunyinya tarif pajak pertambahan nilai yaitu A sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022 dan B 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Jadi, nah ini juga menarik. Sebelum ada undang-undang PPN, undang-undang HPP ini, pemerintah itu diberi kebebasan untuk menetapkan tarif PPN sampai 15% melalui peraturan pemerintah. Jadi kalau waktu itu pemerintah cuma mau naikkan tarif PPN, nggak perlu undang-undang, cukup terbitkan peraturan pemerintah. Apakah ini benar ini? Ya jelas nggak benar. Yang menyangkut tarif dan basis itu harus undang-undang. No taxation without representation, kan begitu. Ya. Tapi undang-undang memberikan keleluasan itu kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga menyadari, meskipun undang-undang memberikan, dia tidak serta-merta menggunakan kewenangannya itu untuk menaikkan tarif PPN. Untuk menaikkan tarif PPN diawali dengan sosialisasi dulu, kampanye pelan-pelan, sampai masyarakat kemudian oh ya, PPN perlu naik. Nah, dengan diundangkannya undang-undang HPP yang tadi 2 minggu tadi, maka kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% itu sudah menjadi konsensus nasional. Itu catatannya. Jadi sebetapapun jengkelnya kita pada pembahasan undang-undang HPP yang super kilat, konsensus nasional tersebut harus tetap kita hormati. Ya, namun tidak berarti kita kemudian serta-merta menjalankan perintah undang-undang itu tanpa mikir gitu. Justru di tengah semakin meningkatnya intensitas volatility, uncertainty, complexity, ambiguity akibat pandemi perang Rusia. Kebijakan perpajakan kita tuh harus fleksibel, tetap berpijak ke bumi.
kalau maksudnya begini, kalau ternyata hal-hal yang sudah disepakati di undang-undang HPP itu diprediksi menurut depan lebih buruk, jalan atau kemungkinan dilakukannya peninjauan ulang atau penundaan itu harus dibuka. Karena salah sedikit saja melangkah, yang menanggung risiko ini bukan cuma pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Nah, karena itu kami mendorong agar pemerintah segera melakukan kajian atas rencana penaikan tarif dan merilis hasilnya ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apa dampaknya terhadap inflasi? Kemudian ya di tengah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga energi, goreng daging dan lain seterusnya, dan bertambahnya permintaan akibat momentum puasa. Ini momentum utama. Nah, tapi ingat kajian itu harus dilakukan bulan ini nih, bulan Maret ini, bukan bulan Februari kemarin, yang tidak dapat menangkap akibat atau efek dari dampak perang Rusia melawan Ukraina, karena perangnya kan baru akhir Februari. Jadi informasi statistik ekonomi yang disampaikan BPS di awal Maret pun belum merekam sepenuhnya dampak perang tersebut. Jadi harus dilakukan bulan ini. Nah ini yang kita belum melihat nih, apa sih yang mereka kaji pada bulan ini. BKN belum pernah mengumumkan itu. Data yang diumumkan itu data lama, bukan data terbaru sekarang ini. Ini jangan-jangan belum dilakukan. Jadi pemerintah ya tetap ada. Oh sudah ada di pasal 7 kok. Ngapain kita repot-repot bikin aja? Ya udah kita terapin aja tanpa mikir. Nah di sisi lain ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ya, karena dia mengelola inflasi, dia bertugas baik konstitusi Bank Indonesia lah yang mengelola inflasi. Ya dia tidak boleh tinggal diam dong. Karena itu kan harus PPN itu kan administered price, harga yang ditentukan oleh pemerintah. BI ini kan bisa mengerahkan puluhan dokter ya, termasuk BKF bisa mengerahkan puluhan dokter untuk melakukan riset-riset seperti ini, lalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Ini mau naik atau enggak ini? Atau misalnya ditunda sampai setelah Lebaran. Ya, tetapi kalau in case pemerintah Bank Indonesia melakukan itu, ya pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama seperti saat menerima atau menyetujui dana belok Bank Senturi. Karena waktu itu Bank Indonesia menyampaikan data yang tidak up to date. Cilakaannya lagi, data up to date itu disetujui oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan. Jadi data dari Bank Indonesia yang tidak update, Kementerian Keuangan setuju. Ini kan amatiran namanya ini. Putusan amatiran. Ini ada pertanggung jawabannya bos. Duit negara loh. Nah jangan kayak gitulah. Ini kan udah kejeglong. Jangan lagi. Tetapi pemerintah harus mengumumkan dampak penaikan tarif PPN terhadap inflasi, terus penerimaan PPN dan situasi makro secara keseluruhan. Karena itu tadi opsi menunda itu harus dibuka. Jadi pemerintah harus membuat skenario, misalnya PPN tidak naik 1 April. Buat skenario misalnya PPN naik 1 April, 1 Mei, 1 Juni, dan seterusnya. Nah pengalaman kita setelah Lebaran itu kan biasanya terjadi deflasi. Misalnya di bulan Mei, bulan April itu puasa, lalu terjadi inflasi, bulan Mei kemudian terjadi deflasi. Nah, itu naikkanlah tarif administered price pada bulan-bulan di mana berdasarkan data historis itu terjadi inflasi, itu loh maksudnya. Nah ini harga energi sudah naik, harga minyak goreng luar biasa, harga daging itu, harga kedelai itu, lalu ada puasa.
Ya, ada produk-produk ada telur, naik, ayam, naik. Ini kan mestinya direspons gitu. Oh, nanti dulu deh, jangan naik dulu deh, tunda dulu deh. Nah, risetnya itu belum ada sampai sekarang, belum ada pengumuman itu. Ya, ya pemerintah juga harus melihat apa insentif fiskal yang tersedia untuk memitigasi dampak buruk itu. Jadi misalnya ini semua naik, dia punya apa? Dia punya senjata fiskal apa untuk meredam? Jadi kami berpendapat kenaikan PPN ini layak ditunda, kenaikan tarif PPN ini layak ditunda. Menurut saya itu sungguh nggak masuk akal untuk berani menaikkan tarif PPN menjelang momentum puasa dan Lebaran. Di tengah berbagai fenomena kelangkaan lagi, terutama akibat pandemi dan perang. Sementara menjelang puasa itu kita tahu terjadi permintaan, kenaikan permintaan. Ini kan, ini kalau misalnya dampaknya itu tidak bisa dimitigasi, dampaknya itu bisa sangat serius terhadap situasi sosial politik. Tidak main-main di dampak kebijakan pajak bisa terjadi pada titik yang paling ekstrim terjadi kerusuhan. Ini harus betul-betul diwaspadai. Apa sih susahnya menyiapkan perpu buat presiden untuk menunda kenaikan tarif PPN? Presiden tidak perlu malu mengoreksi undang-undang yang keliru. Ya mungkin karena terlalu cepat membahas. Nafsunya udah pengen gitu. Oh supaya PPN naik, supaya nanti ada ini. Lupa. Saya pengen cerita apa di balik ini, tapi nanti deh lain kesempatan. Karena ada tanda-tanda yang menarik. Dan kenapa misalnya Kadin setuju, tapi 2 hari sebelumnya anggota Kadin itu nggak setuju soal kenaikan tarif. Tapi tiba-tiba Kadin ngomong Kadin keluar rilis resmi, dia setuju. Sebelumnya salah satu anggotanya nggak setuju. Nah ini ada something di baliknya. Di bangunan besar ini, bangunan besar undang-undang HPP, ada di baliknya something. Teman-teman mungkin sudah bisa menebak-nebak sendiri ya. Ya saya nggak mau sebetulnya mendorong kawan-kawan untuk menebak-nebak sendiri kan. Tapi nanti akan saya sampaikan, kami sampaikan secara konsisten. Ini nggak bagus lah. Saya agak kehabisan kata-kata untuk menyugesti pemerintah, tolong dong jangan dulu naik. Jangan pikirannya tuh hanya undang-undang udah bilang begini mas, makanya kita terbitkan. Jangan gitu pikirnya. Waktu mereka melakukan kajian itu belum ada perang Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina kan baru akhir Februari. Kalau mereka bikin kajian kan bulan Juni 2021, bulan Februari, belum merekam dampak itu. Kajian itu harus dilakukan sekarang. Di saat orang-orang ibu-ibu rumah tangga di status WA-nya, wah kemarin beli minyak goreng 38.000, hari ini kok 48.000. Ngamuk-ngamuk itu orang seluruh Indonesia itu gara-gara itu. Nah ini mau lagi dinaikkan PPN. Ya inilah, ini tinggal masalah waktu. Kalau situasi ini terus menerus gitu, tinggal masalah waktu terjadi riak-riak sosial, terjadi kegaduhan yang pada akhirnya juga kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi. Belum lagi kita juga di sisi lain mendengar ada keinginan dari sejumlah kalangan untuk memperpanjang masa pemerintahan
Dan itu kenapa banyak orang bermain di isu itu, boleh kok mungkin bisa cukup sendiri. Jadi ini perlu kami tegaskan kepada pemerintah. Kalau pakai akal sehat, nggak mungkin naikin PPN. Nggak mungkin naikkan PPN dalam situasi kayak gini. Jadi tunda dulu lah. Supaya apa ya? Supaya rakyat tuh nggak semakin injek-injek terus gitu, tertekan terus gitu. Tapi lebih situasi ekonominya bisa lebih kondusif sedikit lah. Bukan terus kemudian ditunda karena konsensus nasional kita dan mengatakan itu naik. Jadi perlu kita. Dan rasanya tuh orang-orang di DPR juga bisa tuh menerima itu. Jadi tidak perlu takut kemudian penundaan kenaikan tarif itu ditolak oleh DPR. Apakah situasinya itu kegentingan yang memaksa? Menurut saya memenuhi. Ini pajak loh. Pajak itu kalau tidak pintar-pintar memainkan tarif dan kebijakan, itu orang akan teriak. Bubar semua. Semua pemberontakan, semua saya garis bawahi itu bermula dari pajak. Dari mulai zaman sebelum Nabi Muhammad, bahkan mereka di alam non fiksi aja, Star Wars itu bermula dari pajak tuh. Bukan cuma di dunia, di alam non fiksi itu bermula dari pajak. Gila, ini kan. Dan di sisi lain ini perlu dicatat, pemerintah itu mendapat pemasukan tambahan dari akibat paling sosial itu sangat signifikan. Kemarin angkanya sekitar 192 triliun. Dan ini bisa mengompensasi penundaan kenaikan PPN. Kan gitu. Jadi tidak perlu maksa menaikkan. Berapa sih penerimaannya PPN dalam 1 bulan? Kalau misalnya 11 bulan, ya nggak terlalu signifikan. Orang cuma naik 1%. Cuma masalahnya ini situasinya kayak begini. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Hasanuri. Seru sekali nih karena tajuk kita kali ini itu penuh dengan emosional. Karena memang ya agak sedikit menarik soal HPP ini yang diketuk palu dalam 2 minggu. Wah, ini cepat sekali kalau buat undang-undang di DPR itu luar biasa cepat itu, karena sulit sebenarnya berbicara ratusan orang ini di DPR sana. Tapi pesan dari Pak Basnanu sendiri, ya salah satunya adalah pemerintah lebih peka dengan kondisi yang sekarang terjadi, tapi juga bukan peka dalam arti perasaan, karena harus ada risetnya terkait dengan kondisi internasional maupun nasional. Saya pikir itu bisa lah diterima masyarakat, karena nanti rekomendasiannya juga berdasarkan apa sih kebutuhan masyarakat yang mana paling besar terkena dari dampak kenaikan pajak ya Pak Basnanu ya. Tapi di satu sisi sendiri opsi dari blasting adalah penundaan, melihat kondisi sekarang. Ya, sikap kami begitu. Sikapnya ya penundaan, dan mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar juga, karena bulan April ini udah tinggal 1 bulan lagi. Tapi ya meminta menunda juga Pak Basnanu bercerita bahwa ada loh pemasukan, bukan berarti cuma menunda, tapi ada datanya kenapa blasting melalui Pak Basnanu harus merekomendasikan menunda. Saya rasa ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Cukup saja. Oke, kalau nanti kebablasan saya. ya untuk cerita di baliknya itu sepertinya pemirsa harus sedikit sabar menunggu. Mungkin
tidak sesederhana itu nanti kalau dibicarakan di sini. Saya rasa cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi di tajuk berikutnya. Mau komentar atau diskusi atau pertemuan, silakan kirim kami pesan. Terima kasih pemirsa, sampai berjumpa kembali.